Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Nah, di sini, oke, hari ini saya akan memberikan tutorial atau pelatihan mengenai penggunaan EndNote untuk daftar pustaka. Eh, dari yang saya lihat di broadcast tadi, broadcast chat, sudah diberikan link untuk aplikasi EndNote dan panduan tutorialnya. Jadi, panduan instalasinya. Jadi, saya asumsikan teman-teman di sini sudah memiliki filenya yang terinstal di laptop masing-masing atau komputer. Nah, untuk EndNote X9, dia tampilan awalnya seperti ini. Nah, untuk yang pertama, kita akan membuat library atau perpustakaan. Kita klik New, lalu kita pilih destination file. Saya taruh di sini mungkin. Library. Nanti akan muncul tampilan seperti di gambar. Kita bisa maximize. Jadi ini tampilan awal dari EndNote. Nah, kemudian untuk pelatihan ini saya membagi ke 4 bagian. Yang pertama adalah pengenalan interface EndNote. Nah, untuk pengenalan interface EndNote, saya akan menggunakan sampel library yang sudah saya buat sebelumnya. EndNote memiliki 3 panel utama, yaitu panel sebelah kiri, panel tengah, dan panel sebelah kanan. Panel di sebelah kiri bisa kita lihat ada tab All References. All References ini adalah semua referensi yang telah kita masukkan ke dalam file library tadi. Seperti ini. Lalu ada Configure Sync. Configure Sync ini bisa kita gunakan apabila kita memiliki akun EndNote. Tapi karena saya tidak memiliki akun EndNote, maka saya tidak menggunakan fasilitas Configure Sync ini. Kemudian ada Recently Edit. Ini untuk file atau referensi yang baru kita masukkan. Yang selanjutnya ada unfiled. Unfiled ini adalah daftar atau detail referensi yang belum kita masukkan ke grup manapun. Trash, lalu ada trash adalah referensi yang sudah kita hapus dari all references tadi. Selanjutnya ada my groups. Nah, di sini ada 21 November 20. Ini adalah grup yang saya buat untuk pelatihan hari ini. Di grup ini kita bisa membuat ada grup tambahan seperti subfolder. Nanti akan saya jelaskan mengenai pembuatan grup ini. Lalu ada find full text, ini untuk kita mencari online database, referensi secara online. Lalu di panel tengah ada all references. All references ini memuat keterangan mengenai author, year, title, dan lain sebagainya. Lalu di panel sebelah kanan ada panel detail mengenai referensi tersebut. Seperti contoh, kita klik di referensi Callaghan, maka akan muncul detail referensi seperti author, year, title, jurnal, dan lain-lain. Lalu di sini ada preview. Preview ini adalah preview untuk nanti apabila kita memasukkan citasi ini ke Word, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu selanjutnya adalah ada PDF view. Nanti akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Jadi untuk bagian pertama, pengenalan interface EndNote sudah selesai. Kemudian tahap kedua adalah cara mencari referensi secara online. Kita close dulu. Salah satu useful tools atau salah satu fitur utama dari EndNote ini adalah kita bisa mencari referensi secara online. Namun untuk field studi ekonomi atau program studi ekonomi, menurut saya masih belum menemukan uh, database atau online database yang banyak memuat mengenai artikel atau jurnal ekonomi. Kita klik ini. Nah, di sini kebanyakan yang ada di sini adalah publikasi atau buku-buku dari teman kita di MIPA seperti farmasi, kedokteran dan lain-lain. Jadi cukup sulit untuk mencari online search database yang memuat banyak tentang ekonomi. Namun jika nanti kemudian teman-teman di sini atau saudara Bapak Ibu di sini menemukan online search database yang banyak memuat tentang ekonomi,
mungkin cara ini bisa digunakan. Contoh, kita akan menggunakan dari Library of Congress. Kita bisa drag down sini. Oh ya, mungkin ada yang belum ada search panelnya, kita bisa munculkan di sini. So, search panel, kita bisa memilih dari judul. Salah satu mungkin kalau dari ekonomi kita bisa mencari tentang FDI. Dia akan mencari dan menemukan referensi apa saja yang bisa kita gunakan. Dalam hal ini, dalam kesempatan ini kita menemukan sekitar 477 records. Kita bisa menguranginya menjadi 50 atau sesuai yang kita inginkan. Untuk mempersingkat waktu, saya coba untuk mencari 15 saja. Tunggu. Nah, dari sini ada sekitar 15 referensi yang kita temukan. Nah, salah satu kelemahan yang saya temukan di online search library ini adalah kebanyakan berisi buku atau electronic books. Jadi kalau kita lebih mengarah untuk mencari jurnal atau artikel jurnal itu cukup sulit untuk dicari. Jadi di sini kebanyakan dari sisi buku atau buku elektronik. Tapi dari sini, jika kita sudah memilih, mungkin kita memilih sekitar 8 file, 11 file, tinggal kita klik copy to local library. Nah, nanti akan muncul di sini tab baru berjudul copy references. Seperti ini. Ini memudahkan kita untuk mencari referensi secara online. Namun, tadi ada kelemahan. Salah satunya adalah kebanyakan yang terdapat di situ adalah buku, sangat sulit untuk mencari yang jurnal artikel. Yang kedua, kebanyakan dari sisi MIPA seperti medis, farmasi, dan lain-lain. Untuk ranah ekonomi atau sosial, saya belum menemukan online search database-nya. Oke, itu untuk tahap kedua, cara mencari referensi secara online. Yang ketiga adalah merubah format style dari apa English ke Indo. Jadi di sini kita bisa lihat, saya coba akan hapus dulu ini. Di sini kita bisa memilih di EndNote ini kita akan menggunakan style bibliografi atau style daftar pustaka yang mana. Seperti yang kita tahu mungkin ada Chicago, ada Harvard, ada MLA, dan lain-lain. Untuk UNER seingat saya terakhir menggunakan apa, untuk deskripsi saya dulu menggunakan apa, jadi kita di sini akan menggunakan style apa. Nah, apa style yang di sini adalah style yang masih dalam bentuk bahasa Inggris, sedangkan biasanya kalau skripsi atau karya ilmiah kita dalam bentuk bahasa Indonesia, maka kita perlu mengganti citasinya ke dalam bentuk bahasa Indonesia. Mungkin seperti at all, kita ganti ke DKK, atau mungkin seperti bagaimana kita mengatur berapa jumlah autor yang disebutkan di citasi, seperti itu. Nah, cara mengaturnya yang pertama adalah ke edit, lalu output styles, kemudian kita gunakan ini, edit apa six. Oke. Nah, di sini ada dua sisi. Yang pertama ini di sisi ini akan menunjukkan mengenai apa style itu, bagaimana punctuation-nya, bagaimana citasinya, dan lain-lain. Yang perlu kita ganti di sini adalah citasi. Untuk templates sudah saya cek, insya Allah sama dengan panduan apa. Yang perlu kita ganti di sini adalah author list. Author list di sini kita menggunakan N, sedangkan karena jika karya ilmiah kita seperti skripsi atau publikasi kita dalam bahasa Indonesia, maka kita perlu menggantinya ke dan. Kita cukup ganti di sini, ganti dengan kata dan. Kita, autornya 3 sampai 100, kita ganti dan.
Nah, kemudian ada selain aturan perubahan N menjadi dan tadi, ada aturan yang harus kita penuhi, yakni jika terdapat tiga atau lebih autor, maka kita menggunakan DKK setelah nama autor pertama. Nah, sedangkan di sini peraturannya adalah masih ke default, yaitu peraturan jika 6 atau lebih autor, maka yang di list satu menggunakan at all. Nah, di sini kita ganti menjadi 3. If three or more authors, list the first one author. Nah, untuk abbreviate-nya kita ganti, at all ini kita ganti dengan DKK. Sama seperti yang bawah sudah 3 or more authors, kita ganti juga ke DKK. Nah, selanjutnya setelah author list, kita perlu mengganti dari sisi short order. Short order ini urutan sitasi. Jadi seperti kita dalam satu pernyataan atau satu kalimat menggunakan lebih dari satu sumber acuan. Nah, di peraturan apa atau yang saya baca di pedoman skripsi yang terbaru, kita harus mengurutkannya berdasarkan tahun. Nah, di sini kita ganti urutnya menjadi year plus author. Nah, ini untuk merubah urutan yang sesuai dengan aturan tadi yang dimulai dari acuan yang paling tua ke acuan yang paling muda. Seperti itu. Lalu untuk bibliografi tidak ada masalah menurut saya, sudah sesuai dengan ketentuan, termasuk short order. Short order kalau di daftar pustaka kan diurutkan melalui nama penulis, lalu tahun, kemudian title. Di sini sudah default seperti itu. Nah, setelah kita edit, bisa kita close, dan jangan lupa untuk save. Save change to EndNote, kita klik ya. Lalu kita bisa ganti namanya menjadi APA6 format Indonesia. Seperti itu. Kita bisa lihat di sini. Select another style. Oke. Kita perlu menunggu. Nah, kita bisa memilih ini tadi yang sudah kita buat, format khusus Indonesia. Nah, kita bisa pilih. Itu tadi bagian ketiga mengenai merubah format apa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Selanjutnya, tahap keempat adalah cara sitasi atau cheating dari EndNote ke Word. Nah, salah satu useful feature atau fitur yang sangat membantu kita untuk membuat daftar pustaka adalah fitur ini. Kita biasanya untuk membuat skripsi, membuat karya ilmiah kan kita akan cari dulu penelitian atau artikel yang kita jadikan sumber acuan. Kita download dulu dari publisher, lalu kita simpan dulu di Explorer atau di memori. Nah, saya sudah menyiapkan ada dua. Yang pertama ada Big Five Personality Traits. Jadi hari ini saya ingin mencoba untuk mengetahui bagaimana apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk berwirausaha. Nah, dari teorinya ada dua. Yang pertama ada pengaruh dari personality kita, dan yang kedua adalah pengaruh dari gender atau jenis kelamin. Cara pertama untuk memasukkan citasi dari sumber acuan kita adalah dengan menggunakan PDF file yang sudah ada. Caranya adalah file, lalu kita klik import, kita pilih folder, lalu kita klik choose, kita locate tadi. Nah, ini bisa kita pilih Big Five yang pertama, atau mungkin kita bisa pilih dari ini saja. Kita pilih include files in subfolders,
lalu kita create group chat for this import. Oke, tadi setelah kita import files, nanti akan muncul grup yang berisi ada subfolder Big Five dan gender role. Nah, salah satu keunggulan dari EndNote, saya tidak tahu yang lain, tapi salah satu yang menurut saya fitur yang bagus di EndNote adalah memudahkan kita. Jadi, tadi kan sudah kita kelompokkan. Untuk teori yang pertama ada yang Big Five, dan yang kedua ada gender role. Nah, ketika kita langsung importing dari folder yang ini, 21 November, EndNote akan otomatis membuat subfolder sesuai yang ada di memori atau yang tadi kita import. Jadi mungkin nanti ketika ada kita membuat landasan teori akan dimudahkan. Jadi landasan teori untuk Big Five personality kita tinggal cari referensinya di sini. Kalau untuk gender role kita tinggal cari di bagian subfolder gender role. Gitu. Itu untuk yang cara pertama. Nah, cara kedua, selain menggunakan file yang sudah ada, kita bisa ekspor dari data atau web web seperti Science Direct atau Emerald. Di EndNote sudah langsung terbagi menurut subfolder yang sudah ada. Nah, ini cara kita import dari PDF. Jadi, biasanya kalau saya dulu skripsi, saya buka dulu PDF-nya, terus saya split screen dengan Word, saya ketik mandiri untuk referensinya, jadi kita lihat nama dulu, tahun dulu, nanti kita close, kita cari lagi. Mungkin kalau acuan hanya 5 atau 10 sumber, mungkin akan bisa cepat ya, tapi kalau acuannya bisa sampai 50 pasti akan take time sekali. Dan biasanya kalau pengalaman saya dulu dan teman-teman, daftar pustaka itu selalu dikerjakan terakhir, padahal terakhir itu justru malah apa ya istilahnya kayak gubuk karena sudah mepet juga sama deadline seperti itu. Jadinya mungkin nanti daftar pustakanya tidak semua terbuat karena tadi terbatas oleh waktu dan jadinya nanti di sidang salah satu revisi yang sering adalah daftar pustaka. Jadi mungkin ini bisa meminimalisir revisi dari penguji kalau kita menggunakan software seperti EndNote atau Mendeley. Nah, selanjutnya uh, seperti di bagian ini ada satu yang tidak masuk ke dalam sumber acuan, kita bisa langsung delete. Dia akan masuk ke trash. Oke, next. Di sini ada dua referensi atau dua sumber acuan yang dia tidak bisa terdeteksi secara langsung oleh EndNote. Nah, ada cara yang mudah. Kita bisa menggunakan cara manual. Cara manual di sini seperti kita lihat dulu autornya siapa. Ini Wenchang Zhou. Saya singkat saja namanya Zhou. Lalu kita cari tahunnya 2019. Lalu title-nya kita bisa tinggal copy paste. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan nama jurnalnya. Nah, selanjutnya bisa diisi untuk DOI dan lain-lain bisa diisi volume. Nah, kita tinggal klik Ctrl S. Nah, dia sudah otomatis terekam di sini untuk citasinya. Atau ada cara lain. Kalau ini kan jika di dalam referensi kita, dari sekian banyak referensi kita hanya ada dua, mungkin akan lebih cepat jika kita menggunakan manual. Nah, selain itu kita bisa menggunakan fitur yang sudah ada di publisher. Contoh seperti ini dia tidak dikenali oleh EndNote. Cukup kita close, Ctrl C. Nanti kita tinggal kita paste aja. Terus jangan lupa untuk cari di Singer untuk autornya. Nah, kita akan menemukan ini di Emerald.
The interaction of leadership, kita klik. Kita scroll ke bawah. Nah, kita akan menemukan citation. Kita klik download as RIS. Di sini kita bisa beri nama. Saya sudah coba download kemarin. Di nama baru Singer 13. Untuk ini lebih baik kalau menyimpan file RIS, kita beri nama di depannya author. Kita beri nama depan author di filenya. Itu untuk memudahkan kita nanti untuk citasi, untuk memasukkan citasi tersebut ke EndNote. Setelah di-download, kita tinggal klik ini. Nah, dia akan otomatis terbuka oleh EndNote dan masuk ke dalam imported references. Nah, tadi untuk personality ini dia termasuk ke Big Five. Nah, kita bisa drag dan masukkan ke sini. Nah, yang tadi tinggal bisa kita delete aja. Kita sudah menemukan yang baru. Seperti itu. Jadi ada dua cara, bisa melalui PDF file yang sudah ada, yang mungkin bisa dikenali. Nah, untuk importing PDF files, saran saya jangan rubah nama file asli dari publisher. Kalau mungkin biasanya kan kita rubah kan, seperti ke title-nya atau ke nama autornya saja. Kalau masih tahap pencarian topik dan lain-lain, lebih baik tetap mempertahankan dari nama file yang di-download. Karena apa? Itu akan memudahkan EndNote untuk membuatkan kita referensinya. Jadi bisa lebih cepat untuk importing files. Seperti itu. Nah, setelah kita selesai menyiapkan referensi yang sudah ada, kita tinggal masuk ke Word. Ini saya sudah menyiapkan contohnya. Yang pertama ada ini, Big Five Personality Traits dianggap mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk memilih membuka bisnis sendiri atau menjadi pekerja. Sahin 2013. Kalau biasanya kan kita membuat carolingnya kan kita ketik dulu kalimatnya, lalu pengarangnya siapa, sumbernya dari mana, seperti itu. Nah, ada dua cara untuk memasukkan citasi ini ke dalam Word. Yang pertama, kita bisa menggunakan blok. Ini kita bisa blok. Lalu kita ke EndNote. Kita cari Sahin. Nah, di sini. Lalu kita klik ke Insert Citation. Nah, di EndNote otomatis akan muncul seperti ini. Nah, di saya, dia akan langsung menulis daftar pustaka. Ini bisa untuk teman-teman mungkin bisa manual ngetik sendiri, atau kalau ingin langsung memunculkan tulisan daftar pustaka, kita bisa ke sini, bibliografi, layout. Nah, di sini ada daftar pustaka. Oh ya, sorry sebelumnya, screen-nya sudah ke Word ya? Sudah sih. Ya, nah, kita bisa atur langsung untuk judulnya. Di sini kita ketik saja judulnya, kita pilih font dan pilih hurufnya. Nah, untuk start bibliografi number ini kita tulis satu aja, karena meskipun kita tulis bibliografi number, dari apa style sendiri kan dia tidak menuliskan angka 1 di depannya, jadi bisa kita hiraukan. Nah, ini jangan lupa untuk klik link in text citation. Nah, ini untuk contoh citasi yang di akhir kalimat. Nah, salah satu cara untuk cek
apakah citasi kita itu sudah masuk ke daftar pustaka, kita cukup arahkan pointer ke sini. Jika sudah ada tulisan klik untuk mengikuti tautan, maka sumber itu sudah masuk ke daftar pustaka. Selanjutnya, apabila sumber atau penelitiannya kita taruh di awal, seperti ini, cara yang lain kita bisa menggunakan, tinggal kita klik, nah dia sudah langsung menunjukkan rekomendasi referensi yang sudah ada. Kita klik insert. Ini kan formatnya masih keliru ya. Kita bisa ganti ke sini. Kita klik edit. Kita klik edit dan manage citation. Di bagian formatting kita ganti ke display as author year. Nah, nanti dia otomatis akan terganti. Lalu selanjutnya, jika terdiri dari 2 atau 3 atau lebih sumber. Seperti kita kan kalau mungkin mau membuat hipotesis, ada perempuan lebih susah memulai bisnis atau kewirausahaan. Nah, didasarkan oleh 3 penelitian sebelumnya. Pertama, kita ke EndNote. Oh ya, pastikan kursornya sudah di sini ya. Kita cari Solano. Kita klik insert citation. Nah, lalu yang kedua ada Camelo. Kita cari Camelo. Insert citation. Nah, dia otomatis akan berurutan sesuai tahun. Lalu yang terakhir adalah Karini. Karini, kita insert citation. Nah, selesai. Kita tinggal hapus yang sudah ada. Nah, jika format yang kita pakai seperti di bawah sini, jadi kita letakkan ini di awal kalimat. Sorry, ini ada kesalahan. Ini sama seperti tadi, kita masukkan dulu. Lalu Camelo, insert citation lagi. Lalu Karini. Nah, ini kita ganti formatnya menjadi author year, lalu yang ini juga jadi author year, lalu ini menjadi author year. Ini akan berganti. Nah, seperti ini. Di bagian bibliografi sudah otomatis tercantum semua referensi yang kita gunakan. Jangan lupa untuk cek kembali dengan mengarahkan kursor ke bagian citasinya. Kalau sudah muncul kontrol klik ini, berarti citasi itu sudah masuk. Nah, ada satu kondisi di mana kadang kita sudah memasukkan tapi tidak muncul kontrol klik ini. Kita harus cek dulu, kita ke ini, panah kecil di sini. Pastikan link in text citation ini sudah ada. Nah, jika kita off-kan, maka dia tidak akan menunjukkan hanya blok ini saja. Dia tidak bisa dikontrol klik untuk ke citasinya. Jadi sama, tinggal kita klik ke panah kecil, lalu kita cek di link in text. Nah, sudah. Dia akan muncul lagi untuk
Sekian tutorial yang bisa saya bagikan untuk teman-teman dan Gustavo. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya. Mungkin dulu saya ngalami ketika ngerjakan skripsi, kadang kita karena buka PDF-nya banyak, kita buka software yang kita pakai banyak, jadi kadang laptop hang atau laptopnya error. Nah, salah satu menurut saya yang buat saya lebih ke EndNote, salah satunya adalah ini. Jadi kita tadi import files dari PDF kan. Jadi nanti PDF-nya akan langsung otomatis masuk ke dalam sini. Nah, jadi klik di sebelah sini, kita bisa open PDF. Jadi di dalam EndNote juga ada PDF viewers-nya. Nah, nanti kita bisa highlight. Mungkin dalam satu jurnal kita ingin memasukkan bagian dari findings-nya mungkin. Kita bisa langsung highlight di sini. Nah, dia akan seperti stabilo dari di highlight seperti itu. Nah, nanti juga kita bisa ngasih komen di sini. Nah, comments-nya kita bisa tulis di sini. Mungkin kita tulis komen landasan teori 1. Nah, seperti itu, Bu. Jadi Ya. tadi malam saya mencoba itu Bu, menginstal sama Mbak Risa juga. Kita sudah menginstal semua yang untuk EndNote ini, tapi nggak bisa Bu, nggak bisa disambungkan dengan Word. Jadi kita juga apa ya, nggak bisa praktik langsung gitu. Sedangkan untuk mendelainya saya sudah bisa. Gitu. Iya Bu, jadi kemarin iya, itu tuh kayak waktu dibuka udah berhasil kan Bu diinstal, terus waktu mau buka Word-nya itu dia kayak menolak gitu, maksudnya kayak Word-nya eh jadi keganggu karena ada EndNote, terus akhirnya mintanya itu di disable EndNote-nya, terus akhirnya saya iya kan terus ternyata nggak muncul EndNote itu akhirnya, gitu Bu. Tapi ribbon ini sudah ada belum pas waktu dibuka dokumennya? Belum ada. Belum ada Mbak, soalnya udah di awal mau buka Word itu disuruh disable gitu. Oh gitu, iya. Termasuk sebenarnya salah satu kelemahannya EndNote itu mungkin saya nggak ngerti kalau Mendeley itu berbayar atau enggak. Jadi sebenarnya EndNote itu dia kan berbayar. Nah, jadi mungkin karena kita masih mungkin kalau ini sih, kalau mungkin masih dalam apa ya, waktunya masih sekitar 30 hari sebelum pengumpulan skripsi atau karya mungkin bisa menggunakan yang trial dulu. Tapi udah coba diikuti yang panduannya. Sudah Mbak. Iya. Biasanya emang kadang suka gitu. Kemarin saya coba di Word-nya teman saya juga belum bisa. Tapi itu jadi harus harus disetting lagi di Word-nya. Gitu. Jadi salah satu kelemahan juga yang mungkin menurut saya itu adalah EndNote kadang tidak bisa di semua Word. Jadi harus disetting di add-ins masing-masing. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mengalami hal yang sama. Atau mungkin ada yang sudah berhasil instalasinya. Oh iya Mbak. Nah, saya kan tadi juga cari-cari di YouTube. Kenapa ini nggak bisa dihubungkan dengan Word-nya? Nah, disuruh yang add-ins itu, tetapi tidak bisa juga. Loading lama gitu, sampai Gitu. 1 jaman gitu. Wah, kalau itu berarti udah beyond my ability, itu berarti udah di luar ini sih, kemampuanku untuk menjawab itu. Karena kadang memang tergantung dari mungkin Word-nya atau mungkin dari sisi laptopnya memang uh, bukan belum support ya. Mungkin ada pengaturan-pengaturan yang mungkin berbeda antara satu komputer dan komputer lain. Iya Mbak, jadi kedengeran ya? Kedengeran kok. Oh iya, jadi kemarin saya juga ada kendala sih Mbak. Itu kayak ada pilihan ignore terus apa lagi gitu. Nah, terus saya nyoba apa dari YouTube ya tutorial, terus ada linknya gitu Mbak. Ada link apa sama yang di share itu di apa kayak panduan sama RAR-nya dari EndNote. Terus saya coba download crack-crackannya, terus saya terapin kayak panduan yang di share itu kemarin bisa sih. Tapi kalau yang pakai yang apa
pakai apa? Yang EndNote yang di Drive itu Oh, nggak bisa. crack-crackannya. Ya, terus akhirnya saya nyoba file crack-crackan yang dari YouTube itu kan dikasih linknya itu sekarang udah bisa sih Mbak, tapi sebelumnya yang disuruh ignore bla 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 itu emang. Berarti masalah di situ. Nanti mungkin bisa di-share ya. Tadi mungkin yang nggak bisa dari ini ya, masih dari file drive tadi ya? Iya Mbak, benar. Iya, Nanti Mbak. coba share ininya ya, asal usul linknya ya, asal muasalnya. Oh iya. Oke, Mbak.